Kaisar Naga Abadi Chapter 4491 Bahasa Indonesia. Bab 4491, Berjuang untuk Cincin Kekacauan. Ada lebih dari 20 pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan yang terbang ke telapak tangan Hun Ming. Pada akhirnya, mereka berkumpul menjadi kristal lengkap. Ini adalah batu asal jiwa kehidupan yang lengkap, dan memancarkan cahaya menyilaukan yang dapat mencuri jiwa seseorang. Batu asal jiwa kehidupan yang lengkap. Tunggu, tidak, Ling Yuwei. Tiba-tiba, ekspresi Lu Ming berubah drastis. Dia memikirkan Ling Yuwei. Ling Yuwei juga memiliki sepotong pecahan batu asal jiwa kehidupan. Sekarang setelah batu meta jiwa kehidupan yang lengkap muncul, itu berarti semua pecahan batu meta jiwa kehidupan telah tiba. Namun, Lu Ming tidak bertemu Ling Yuwei di roh kehidupannya, Istana Surgawi. Dan barusan, kecuali Lu Ming, Dark Rose, dan yang lainnya, sisa pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan semuanya telah terbang keluar dari tubuh Ye Wu. Bukankah ini berarti pecahan jiwa kehidupan dan batu asal Ling Yuwei juga ada bersama Ye Wu? Mungkinkah Ling Yuwei juga datang ke Istana Surgawi, tetapi bertemu dengan seorang ahli manusia surgawi dan dibunuh olehnya, dan pecahan batu primordial roh kehidupannya diambil? Memikirkan hal ini, hati Lu Ming tidak bisa menahan gemetar. Dia panik. Dia benar-benar panik. Pada saat ini, batu vitalitas roh kehidupan yang lengkap terbang ke alis Hun Ming. Tiba-tiba, ada untaian cahaya surgawi yang menyebar dari tubuh Hun Ming. Begitu cahaya surgawi ini keluar, 3 era jiwa api di permukaan tubuhnya menjadi semakin redup. Pada saat yang sama, tubuhnya yang keriput menjadi lebih berisi, dan penampilan aslinya dapat terlihat samar-samar. Dia adalah seorang pria parubaya dengan tubuh kekar. Matanya dipenuhi aura yang mendominasi. Harta karunku telah terkubur di sini bersamaku selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, saatnya untuk keluar. Roh kehidupannya, sang penguasa Istana Surgawi, bergumam saat ia meraih udara lagi. Kali ini telapak tangan itu mencengkeram altar yang retak. Pada saat ini, di ruang bawah tanah, altar tempat Hun Ming duduk tiba-tiba meledak. 3 sinar cahaya terbang keluar darinya dan terbang mengelilingi Hun Ming. Mereka berputar mengelilingi Hun Ming dan terus berputar. Semua orang melihat ada 3 harta karun. Barang pertama adalah cincin. Benda kedua adalah pedang tempur. Barang yang ketiga adalah baju zirah. Setiap harta karun ini memancarkan aura yang mengerikan. Kerumunan orang tidak dapat menahan diri untuk tidak membelalakkan mata mereka, dan napas mereka menjadi sedikit cepat. Mungkinkah ketiga harta karun ini adalah 3 harta karun tertinggi di Istana Surgawi? Dikatakan bahwa Istana Surgawi memiliki 4 harta karun tertinggi, yang semuanya merupakan harta karun teratas di alam semesta purba. Selain batu asal jiwa kehidupan, bukankah itu tepatnya 4? Roh hidupnya, penguasa Istana Surgawi, melambaikan tangannya, pedang tempur dan baju tempur terbang ke tubuhnya dan menghilang, hanya cincin itu yang tersisa di luar. Aku akan membawa pedang 9 kesengsaraan dan baju zirah 9 kesengsaraan bersamaku. Itu sangat berguna bagiku. Lu Ming, aku akan menyerahkan cincin kekacauan kepadamu. Itu akan berguna bagimu. Aku juga akan meninggalkan senjata-senjata suci ini untukmu. Roh kehidupannya, penguasa Istana Surgawi, berbicara. Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah terbang ke langit dan hendak meninggalkan tempat ini. Senior, tunggu, Lu Ming berteriak. Dia punya pertanyaan yang belum dia tanyakan, yaitu tentang Ling Yuwei. Dia ingin bertanya kepada roh kehidupannya, penguasa Istana Surgawi, apakah Ling Yuwei baik-baik saja dan apakah dia datang dengan pecahan batu purba roh kehidupan. Lu Ming, cepatlah berkultivasi, kita akan bertemu lagi. Suara Hun Ming terdengar dari langit, kemudian, sosoknya menghilang sepenuhnya. Senior, tidak peduli seberapa keras Lu Ming memanggilnya, Hun Ming tidak menanggapi. Hanya cincin kekacauan yang masih mengambang di udara sendirian, memancarkan godaan tak berujung. Banyak mata orang tertuju pada cincin kekacauan. Mawar Malam, Pedang Kaisar 1, Yin Jiuling, dan ratusan pembudidaya suku manusia surgawi. Sebelumnya,
Hunming hanya membunuh 7 atau 8 anggota terkuat dari suku manusia surgawi. Dia tidak membunuh anggota suku manusia surgawi lainnya. Meskipun para pembudidaya suku manusia surgawi ketakutan setengah mati dan melarikan diri dengan panik, mereka belum sampai terlalu jauh. Mereka telah melihat semua yang baru saja terjadi. Pada saat ini, mata mereka semua tertuju pada cincin kekacauan, dan mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Kehidupan jiwa, dia pergi, benar sekali, dia pergi, tapi dia meninggalkan cincin kekacauan. Salah satu dari 4 harta karun tertinggi di istana surgawi, aku harus mendapatkannya. Itu punyaku. Ratusan pembudidaya suku manusia surgawi bergegas menuju cincin kekacauan sekaligus. Bukan hanya mereka saja, Nitros, Kaisar Jianyi, dan yang lainnya pun sama. Kehidupan jiwa ini, pada saat ini, Lu Ming benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Tidak apa-apa, dia tidak menjawab pertanyaannya, tetapi sebelum pergi, dia mengatakan bahwa dia ingin memberinya cincin kekacauan. Tetapi mengapa kamu tidak langsung memberikannya kepadanya? Apa maksudmu dengan meninggalkan cincin kekacauan tinggi di langit agar semua orang melihatnya? Ujian untuk Lu Ming tidak punya pilihan lain selain menekan kekhawatirannya terhadap Ling Yue dan mengalihkan perhatiannya ke cincin kekacauan. Tidak peduli apapun, dia harus mendapatkan harta karun seperti cincin kekacauan. Terlebih lagi, cincin kekacauan ini awalnya diberikan kepadanya oleh Hunming. Wah, Lu Ming menghentakkan kakinya dan tubuhnya melesat ke langit. Dia menerjang ke arah cincin kekacauan dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat yang sama, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan Myriad God juga bergerak. Mereka mengikuti Lu Ming dari belakang dan menerkam ke arah Chaos Ring. Mereka tidak datang ke sini untuk memperebutkan cincin kekacauan. Sebaliknya, mereka datang ke sini untuk membantu Lu Ming merebut cincin kekacauan. Membunuh, bahkan sebelum dia tiba, segala macam serangan sudah membombardir yang lain. Lu Ming dan yang lainnya juga menghadapi serangkaian serangan, yang sebagian besar datang dari suku manusia surgawi. 3 dewa penguasa tingkat ketiga, hati Lu Ming tergerak. Dan NBSP, ia menemukan bahwa ada 3 dewa penguasa tingkat ketiga di antara suku manusia surgawi. Seorang guru surgawi tingkat ketiga dari suku manusia surgawi sangat kuat. Meskipun Lu Ming dan yang lainnya telah menerobos ke alam guru surgawi, mereka tetap harus memperlakukan mereka dengan hati-hati. Gaya yang melampaui angkasa, dan NBSP, serang, teriak Lu Ming. Tombak dengan cepat muncul di tangannya. Tombak itu berubah menjadi cahaya warna-warni yang menyilaukan yang menghantam salah satu serangan dewa penguasa tingkat ketiga. Wah, dan NBSP, tombak itu bergetar dan langsung hancur. Namun, serangan dewa-dewa tingkat ketiga juga diblokir. Nitros, Xian Yanxing dan yang lainnya bahkan menggunakan senjata pamungkas mereka untuk memblokir serangan yang lain. Membunuh, mati. Teriak Lu Ming. Ia tidak berhenti dan tongkat es misterius itu muncul. Sejumlah besar energi tabu terus mengalir ke tongkat es misterius itu. Tongkat itu dengan cepat membesar dan diarahkan ke salah satu ahli Divine Master tingkat ketiga. Ledakan, dan NBSP, ahli Master Surgawi tingkat ketiga terlempar seperti bola meriam, darah muncrat dari mulutnya. Harus dikatakan bahwa dewa penguasa tingkat ketiga benar-benar kuat. Jauh lebih kuat daripada dewa penguasa tingkat kedua. Sekalipun Lu Ming telah menerobos ke alam Master Surgawi, dia tidak dapat membunuhnya dalam sekali gerakan. Dan EBSP, alasan utamanya ialah kesenjangan antara tiap tingkatan alam dewa surgawi terlalu besar. Misalnya, jika selisih antara tiap tingkat alam Master Surgawi adalah 1, maka selisih antara Kaisar Surgawi tingkat ke-9 dan Master Surgawi tingkat pertama adalah 1,5. Meskipun Lu Ming telah menerobos dari Kaisar Surgawi tingkat ke-9 ke Guru Surgawi tingkat pertama dan telah membuat kemajuan yang mengejutkan, setelah ia mencapai alam Guru Surgawi, kemampuannya untuk bertarung lintas tingkat tidak meningkat secara dramatis. Tentu saja, dibandingkan dengan alam Tirk Surgawi, dia telah banyak berkembang. Itu karena perbedaan setiap tahap alam Tirk Surgawi hanya sekitar 0,2. Kaisar Naga Abadi Chapter 4492 Bahasa Indonesia. Bab 4492,
bab 4492 tak terkalahkan. Ketika Lu Ming masih menjadi kaisar surgawi tingkat 9, ia dapat dengan mudah menekan seorang guru surgawi tingkat pertama dengan kekuatan penuhnya. Namun, ia tidak sebanding dengan seorang guru surgawi tingkat kedua. Dan EBSCP, bahkan jika dia menggunakan tongkat es yang dalam, dia tetap tidak akan sebanding dengan dewa-dewa surga kedua, terutama dewa-dewa surga kedua dari suku manusia surgawi. Dia hanya akan bisa melarikan diri dengan panik. Dan EBSCP, dengan demikian, sekarang setelah ia berhasil menembus alam Master Surgawi tingkat pertama, membunuh Master Surgawi tingkat kedua tidak akan sulit. Bahkan, dapat dikatakan sangat mudah. Bahkan lebih mudah daripada membunuh seorang Master Surgawi tingkat pertama saat dia merupakan Kaisar Surgawi tingkat ke-9. Bahkan jika dia berhadapan dengan Divine Master tingkat ketiga, Lu Ming dapat dengan mudah menekannya. Namun, tidak akan semudah itu untuk membunuhnya. Membunuh, Lu Ming melolong panjang dan terus menyerang seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Ia terus menyapu tongkat es misterius itu seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Bang bang bang, satu demi satu. Para kultivator suku manusia surgawi dihantam oleh Lu Ming. Seorang ahli Divine Master tingkat kedua mengeluarkan suara melengking yang mengerikan saat tubuhnya tercabik-cabik dan dia meninggal. Dan EBSCP, dua guru surgawi tingkat pertama lainnya juga terbunuh, baik jasmani maupun rohani. Para kultivator lain dari suku manusia surgawi merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka tidak berani mendekati Lu Ming dan segera mundur. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di samping cincin kekacauan, dan sebuah kekuatan melahap menyelimuti cincin kekacauan tersebut. Itu adalah mawar malam. Nightros tiba-tiba muncul di samping cincin kekacauan, dan kekuatan melahapnya pun meledak, mencoba mengambil cincin kekacauan tersebut. Namun, seekor teratai hitam terbang ke arahnya dengan kekuatan yang luar biasa. Nightros harus berkonsentrasi dan menangkisnya. Teratai hitam itu terlempar, tetapi Nightros sendiri juga mundur. Mawar malam, cincin kekacauan ini ditujukan untuk Lu Ming. Apakah kau ingin memilikinya? Xie Nianxing berkata dengan dingin. Dia melangkah ke udara dan menyerang Yeros. Cincin kekacauan ini tidak mengakui Lu Ming sebagai tuannya. Siapapun yang melihatnya akan mendapat bagian. Ya, Nightros menjawab. Dia berubah menjadi wujud aslinya dan bertukar beberapa pukulan dengan Xie Nianxing. Keduanya sangat akrab satu sama lain. Tentu saja tidak mudah untuk menentukan pemenangnya. Untuk sesaat, mereka berada dalam kebuntuan. Sebaliknya, dua kultivator suku manusia surgawi tingkat ketiga lainnya menyerbu ke dalam cincin kekacauan. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Dewa Segudang, Qiu Yue, Kaisar Jianyi, dan yang lainnya semuanya terlempar. Membunuh, ayo kita berangkat, Lu Ming berteriak, dan tongkat es mistis itu menekan dua pembangkit tenaga manusia surgawi tingkat ketiga Divine Master dengan kekuatan Gunung Tai. Dan NBSP, batang es raksasa yang dalam itu memenuhi angkasa bagaikan barisan pegunungan yang luas, melintasi kehampaan yang luas dan melesat menuju dua orang kultivator suku manusia surgawi dewa penguasa tingkat ketiga. Dua orang kultivator suku manusia surgawi dewa penguasa tingkat ketiga langsung terpental. Lu Ming tak terhentikan. Dengan beberapa kilatan, dia muncul di samping Chaos Ring. Dia mengulurkan tangan dan meraih Chaos Ring di tangannya. Menjijikkan. Ketika para pembudidaya suku manusia surgawi melihat bahwa Lu Ming telah memperoleh cincin kekacauan, mereka menjadi sangat marah dan iri. Setelah bertukar pukulan dengan Xie Nianxing, Nightros dan Xie Nianxing berpisah. Ketika mereka melihat Lu Ming, mereka sangat iri. Ini adalah salah satu dari 4 harta karun tertinggi dari Istana Surgawi Roh Kehidupan. 3 harta karun tertinggi lainnya telah diambil oleh penguasa Istana Surgawi Roh Kehidupan, yang tersisa hanyalah cincin kekacauan. Sekarang, satu-satunya harta yang berharga ada di tangan Lu Ming. Asyik, tiba-tiba, fluktuasi kuat datang dari tanah di bawah, dan aura kuat menyebar. Kemudian, selusin cahaya pelangi melesat ke segala arah di barat. Itu senjata suci milik Istana Surgawi, ayo cepat. Saya harus mendapatkannya. Semua orang terkejut dan mengejar lampu pelangi tersebut.
Cahaya pelangi ini adalah 12 senjata dewa. Sebelumnya, perhatian semua orang sepenuhnya tertarik oleh cincin kekacauan dan mereka hampir melupakan 12 senjata dewa. Pada saat ini, kedua belas senjata dewa itu bergetar sendiri seolah-olah ingin terbang menjauh. Kerumunan akhirnya bereaksi dan terbang menuju kedua belas senjata dewa itu. Qiu Yue mengincar cambuk lembut. Dia terbang dan menerkamnya. Dewa segudang menerkam tombak itu. Xian Yanxing menerkam Jian perak. Lu Ming menerkam salah satu tombak panjang. Yang lainnya, seperti Dark Rose dan Kaisar Jianyi, juga memusatkan perhatian pada senjata mereka dan bergegas maju. Misalnya, Kaisar Jianyi secara alami menyukai pedang tempur itu. Para dewa penguasa tingkat ketiga dan kedua dari umat manusia surgawi juga menerkam senjata itu. Total ada 12 senjata suci milik Garrison Kuil. Masing-masing senjata tersebut sangat dicari dan diperebutkan oleh banyak orang. Tentu saja, suku manusia surgawi memiliki penduduk terbanyak di sini. Setiap senjata dewa sangat dicari oleh suku manusia surgawi. Membunuh, mati, teriak Lu Ming. Niat membunuhnya dingin dan tak kenal ampun. Dia mengayunkan tongkat es misteriusnya dan bayangan tongkat itu muncul, menyerang para pembudidaya suku manusia surgawi. Tidak ada Master Dewa tingkat ketiga di antara mereka. Yang terkuat hanyalah Master Dewa tingkat pertama. Sisanya semuanya adalah Kaisar Dewa tingkat ke-9. Bagaimana mereka bisa menghentikan Lu Ming? Saat bayangan tongkat itu menekan ke bawah, pusat kekuatan manusia surgawi meledak satu demi satu. Jiwa mereka tersebar. Dan EBSCP, satu gelombang serangan telah menewaskan beberapa lusin pembudidaya suku manusia surgawi, termasuk ahli guru surgawi tingkat pertama. Yang lainnya ketakutan dan tidak berani bersaing dengan Lu Ming. Mereka segera mundur dan bergegas ke senjata dewa lainnya. Lu Ming memegang tombak panjang di tangannya. Baiklah. Lu Ming menunjukkan ekspresi gembira. Dia meraih tombak panjang itu dan mengayunkannya beberapa kali, merasa tombak itu sangat halus. Tombak masih yang paling nyaman digunakan. Lagi pula, dia terbiasa menggunakan tombak panjang. Dulu, dia tidak punya pilihan karena dia tidak punya tombak panjang atau senjata suci yang cocok. Dia hanya bisa menggunakan tongkat es misterius itu. Sebenarnya, bagaimana tongkat es yang dalam bisa senyaman dan sehalus tombak yang panjang? Terlebih lagi, jurus pertamanya, jurus penghancur langit, adalah teknik tombak. Sulit untuk mengerahkan kekuatan tongkat es yang dalam. Tetapi berbeda dengan tombak ini, gaya pemecah langit dapat mengerahkan kekuatan yang sangat kuat. Namun, dia belum menyempurnakannya dan tidak dapat menggunakannya. Lu Ming menyimpan tombak itu. Qiu Yu, Lu Ming melihat ke arah Qiu Yue dan wajahnya menjadi gelap. Lawan Qiu Yue adalah ahli master surgawi tingkat ketiga dari suku manusia surgawi. Dan NBSP, Qiu Yue bukanlah tandingan dewa penguasa tingkat ketiga. Dan NBSP, Qiu Yue telah menerobos ke alam dewa surgawi, dan dengan kekuatannya, dia dapat dengan mudah menekan dewa surgawi tingkat kedua. Namun, dia tidak memiliki senjata dewa tingkat asal. Dalam hal kekuatan tempur, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara dia dan Myriad God, Xian Yanxing, dan Dark Rose. Dia tidak sebanding dengan seorang dewa tingkat ketiga. Wah, Qiu Yue batuk darah dan terbang jauh. Dengan lambaian tangannya, ahli dewa-dewa tingkat ketiga dari suku manusia surgawi itu menyapu cambuk lembut itu dan menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, sosoknya melesat saat ia terus menyerang Qiu Yue, melepaskan cahaya pedang penghancur. Dia ingin membunuh Qiu Yue. Kamu mencari kematian. Lu Ming melolong panjang dan mengaktifkan teknik aurora yang hebat. Tubuhnya tampak berubah menjadi seberkas aurora. Dalam sekejap, dia muncul di dekat Qiu Yue dan mengayunkan tongkat es misterius itu secara horizontal. Dentang, tongkat es yang dalam langsung menghancurkan cahaya pedang penghancur milik lawan. Serangan itu tidak berhenti dan terus mengenai lawan. Tubuh pihak lainnya terlempar seperti bola meriam, dan dia batuk seteguk besar darah. Kaisar Naga Abadi Chapter 4493 Bahasa Indonesia Bab 4493, Ye Wu menyerang lagi. Lu Ming telah melukai seorang manusia surgawi guru surgawi tingkat ketiga dengan satu gerakan,
tetapi dia tidak berhenti dan terus menyerang lawannya. Orang ini sebelumnya telah mencoba membunuh Qiu Yue. Dalam kasus itu, Lu Ming telah menempatkan orang ini dalam daftar orang yang harus dibunuhnya. Ekspresi ahli manusia surgawi dewa tingkat ketiga berubah drastis saat dia mundur ke para pembudidaya suku manusia surgawi lainnya. Dia ingin menggunakan para pembudidaya suku manusia surgawi lainnya sebagai perisai. Membunuh, Lu Ming berteriak. Niat membunuhnya sangat kuat saat dia menerobos masuk. Para pembudidaya suku manusia surgawi yang menghalangi jalan meledak satu demi satu, tubuh dan jiwa mereka hancur. Kecepatan Lu Ming tidak terpengaruh sama sekali. Dia dengan cepat mendekati pembangkit tenaga listrik suku manusia surgawi. Asyik, Lu Ming mengerahkan segenap tenaganya dan melemparkan tongkat es misterius itu. Batang es yang sangat besar itu menembus angkasa, menimbulkan suara siulan yang mengerikan, lalu menghantam ke arah lawan. Cepat, terlalu cepat. Pihak lain ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Dia hanya bisa menangkis dengan sekuat tenaga. Dan NBSP, kekuatan dewa penguasa tingkat ketiga dilepaskan sepenuhnya. Salah satu kekuatan surgawi tertinggi, energi penghancur surgawi, berubah menjadi pedang cahaya abu-abu yang menebas tongkat mistik es. Ledakan. Ledakan dahsyat terdengar saat serangan dari kedua belah pihak saling bertabrakan. Energi tak terbatas meledak ke segala arah. Beberapa kultivator suku manusia surgawi yang lebih dekat dan memiliki basis kultivasi yang lebih lemah terbunuh oleh energi tersebut. Dan NBSP, kemudian, sesosok tubuh mundur. Batuk seteguk darah, itu adalah dewa penguasa tingkat ketiga dari suku manusia surgawi. Gaya yang melampaui angkasa, saat Lu Ming melemparkan tongkat sihir es, dia telah melancarkan jurus penghancur langit. Pada saat ini, kultivator manusia surgawi itu mundur dengan cepat, dan serangan Lu Ming meledak. Asyik dan NBSP, seluruh tubuhnya berubah menjadi tombak cahaya yang menghancurkan kehampaan dan menusuk ke arah ahli dewa-dewa tingkat ketiga dari ras manusia surgawi. Orang ini baru saja dilukai oleh Lu Ming dan mundur. Bagaimana dia bisa menghindar? Dia tidak punya tenaga untuk melawan. Dan EBSP, tombak cahaya yang telah diubah Lu Ming menembus dahi pria itu. Kekuatan mengerikan itu tidak hanya menghancurkan lautan kesadaran dan jiwanya, tetapi juga menghancurkan dantiannya, menewaskan seorang Divine Master tingkat ketiga. Lu Ming berlari melewati mereka. Kilauan tombak itu menghilang dan sosoknya muncul kembali. Dia sudah memegang cincin penyimpanan di tangannya. Itu adalah cincin penyimpanan suku manusia surgawi. Kemudian, dalam sekejap, Lu Ming muncul di samping Qiu Yue. Qiu Yue, kamu baik-baik saja? Lu Ming bertanya dengan khawatir. Tuan muda, saya baik-baik saja. Ini hanya luka kecil. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Kata Qiu Yue, saat ini, wajahnya sudah jauh lebih baik dan tidak pucat lagi. Gadis bodoh, mengapa kamu masih bersikap sopan padaku, di sini? Lu Ming berkata sambil menyerahkan cincin penyimpanan suku manusia surgawi kepada Qiu Yue. Kemudian dia mengamati situasi pertempuran. Pada saat ini, Xian Yanxing dan Myriad God sama-sama mengambil senjata dewa penjaga kuil kesayangan mereka. Dengan kekuatan tempur mereka, ini tidak mengejutkan. Dan NBSP, mereka berdua memegang senjata pembunuh yang kuat seperti senjata dewa tingkat asal, dan jika mereka menggunakan kekuatan penuh mereka dapat dengan mudah membunuh ahli manusia surgawi dewa-dewa tingkat kedua. Mereka bahkan dapat melawan ahli manusia surgawi dewa-dewa tingkat ketiga. Mereka tidak sedikit pun lebih lemah. Jika Xian Yanxing menggunakan energi asalnya untuk melancarkan serangan terkuatnya, bahkan seorang dewa-dewa manusia surgawi tingkat ketiga pun tidak akan menjadi tandingannya. Di sisi lain, Mawar Gelap, Kaisar Jianyi, Ling Heng, dan Yin Jiuling semuanya telah memperoleh senjata suci yang mereka inginkan. Dan NBSP, dua ahli dewa-dewa tingkat ketiga dari suku manusia surgawi juga masing-masing memperoleh senjata surgawi penjaga istana. Dengan cara ini, hanya 2 dari 12 senjata dewa yang tersisa. Sekelompok orang bertempur memperebutkan 2 senjata dewa terakhir. Pada saat itu, Xian Yanxing, Dewa Segudang, Mawar Hitam,
dan 2 ahli master surgawi tingkat ketiga semuanya bergegas menuju 2 senjata surgawi penjaga kuil terakhir. Asyikek, Lu Ming melangkah maju dan berlari ke arah 2 senjata dewa terakhir seperti aurora. Tidak bagus, semua pembudidaya suku manusia surgawi menjadi pucat saat mereka melihat Lu Ming menyerbu ke arah mereka. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu kuat. Semua orang telah menyaksikan bagaimana dia membunuh master surgawi tingkat ketiga dari suku manusia surgawi. Tidak ada seorang pun yang hadir yang sebanding dengan Lu Ming. Para pembudidaya suku manusia surgawi sangat geram dan marah. Kalau saja roh kehidupan penguasa istana surgawi tidak membunuh semua makhluk di atas tingkat keempat alam master surgawi, siapapun di antara mereka pasti bisa dengan mudah menindas Lu Ming. Apakah giliran Lu Ming yang begitu sombong? Namun, mereka tidak punya pilihan lain sekarang, mereka hanya bisa mundur ketika melihat Lu Ming datang untuk menjemput mereka. Siapkan formasi untuk menghadapi mereka. Ayo, seorang manusia surgawi guru surgawi tingkat ketiga berteriak dan memanggil yang lain untuk menyiapkan formasi pertempuran 9 surga untuk menghadapi kelompok Lu Ming. Di antara suku manusia surgawi, ada hampir 4 ahli dewa-dewa dan lebih dari 200 ahli dewa kaisar tingkat 9. Setelah menyiapkan formasi pertempuran 9 surga, kekuatannya pasti akan mencengangkan. Seketika itu juga para kultivator manusia surgawi mulai mempersiapkan diri untuk susunan itu. Teknik penyegelan yang hebat. Lu Ming mengulurkan telapak tangannya. Rune-rune padat mengisi kekosongan. Rune-rune ini saling terkait dan membentuk pita-pita yang merambat naik ke tubuh beberapa kultivator suku manusia surgawi, menyegelnya. Wilayah setan langit, pada saat yang sama, Xian Yanxing melancarkan wilayah iblis surgawinya, yang menyelimuti semua pembudidaya manusia surgawi dan menghalangi mereka mendirikan susunan. Dikelilingi oleh wilayah iblis surgawi, semua pembudidaya suku manusia surgawi sangat dibatasi. Untuk saat ini, mereka tidak dapat mengatur formasi pertempuran 9 surga sama sekali. Tiba-tiba, ekspresi Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya berubah. Ini karena ada kekuatan mengerikan di tanah yang sedang menghancurkan Lu Ming dan Xian Yanxing. Ini adalah kekuatan tinju yang sepenuhnya terbentuk dari sambaran petir kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah kekuatan hukuman surga. Kemanapun kekuatan tinju itu lewat, kekosongan pun runtuh. Lu Ming tidak ragu-ragu, dia mengayunkan tongkat sihir es dan menghantamkannya. Pada saat yang sama, Xian Yanxing juga menyerang. Dia mengendalikan teratai hitam, senjata dewa tingkat asal, dan menekannya seperti gunung. Ledakan, kedua senjata pembunuh itu bertabrakan dengan kekuatan tinju yang dibentuk oleh kekuatan hukuman surgawi. Namun, hasilnya adalah kedua senjata pembunuh itu bergetar hebat dan langsung terlempar ke langit. Lu Ming dan Xian Yanxing terkena hentakan kuat dan tubuh mereka terlempar secara diagonal ke atas. Lu Ming mundur 100 mil sebelum dia menenangkan diri. Dengan lambaian tangannya, tongkat mistik es kembali ke tangannya. Namun, ki dan darah di tubuhnya sedang kacau. Kondisi Xian Yanxing semakin memburuk. Wajahnya pucat dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia jelas terluka. "Kamu Wu," Lu Ming bergumam, wajahnya sedikit muram. Pada saat ini, sesosok tubuh kekar melangkah di udara dan perlahan-lahan turun ke langit. Pria ini adalah Ye Wu. Tuan Ye Wu, ini Tuan Ye Wu. Hebat sekali. Tuan Ye Wu hebat sekali. Hahaha, kita bisa membalikkan keadaan. Melihat Ye Wu Ho, semua prajurit suku manusia surgawi sangat gembira. Sebelumnya, ketika Ye Wu dicengkeram oleh roh kehidupan penguasa langit dan bumi, setengah dari kekuatan terlarangnya diekstraksi, dan dia dibanting ke tanah, semua orang mengira Ye Wu sudah dibunuh oleh roh kehidupan itu. Namun sekarang, Ye Wu tampaknya baik-baik saja. Tidak ada satupun luka di tubuhnya, dan energinya masih sangat kuat. Kaisar Naga Abadi Chapter 4494 Bahasa Indonesia Bab 4494 Bab 4494 Melawan Ye Wu sendirian. Apa arti jiwa ini? Apakah kau benar-benar meninggalkanku ujian? Lu Ming terdiam saat melihat Ye Wu. Dia berani bertaruh bahwa Hun Ming melakukan hal ini dengan sengaja. Dengan tingkat kultivasi Hun Ming,
Mustahil dia tidak tahu bahwa Ye Wu masih hidup. Dia pasti sengaja membiarkan Ye Wu pergi. Adapun kultivator manusia surgawi lainnya, Hun Ming dapat dengan mudah membunuh mereka semua. Namun, dia hanya membunuh 7 atau 8 kultivator terkuat, meninggalkan sisanya. Ini tentu saja disengaja. Kalau tidak, dia bisa saja memberikan cincin kekacauan itu kepada Lu Ming dan sengaja mengucapkannya dengan keras agar semua orang bisa mendengarnya. Sungguh sulit untuk dipahami mengapa orang seperti Hun Ming melakukan hal-hal aneh. Pada saat itu, tatapan Hun Ming jatuh pada Lu Ming, Xian Yanxing, dan Dark Cross. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Sebelumnya, dia memang pernah dilukai oleh Hun Ming. Namun, dia tidak tahu mengapa Hun Ming tidak berhasil membunuhnya. Padahal, dia tidak terluka parah, dia hanya mengalami beberapa luka ringan. Sebelumnya, dia sedang memulihkan diri di darat. Tentu saja, ada alasan penting lain mengapa dia menunggu sampai sekarang untuk menyerang. Dia takut. Dia takut Hun Ming belum pergi jauh dan tiba-tiba kembali. Sampai saat ini, dia akhirnya melancarkan aksinya. Salah satunya adalah Hun Ming sudah lama pergi dan tidak muncul. Dia pasti benar-benar pergi. Kedua, jika dia tidak bergerak sekarang, semua harta karun akan direbut oleh Lu Ming dan yang lainnya. Pertama, itu adalah cincin kekacauan. Sekarang, itu adalah senjata suci kuil. Tidak peduli yang mana itu. Semuanya adalah harta karun yang sangat berharga. Setelah Lu Ming dan yang lainnya mendapatkannya dan pergi, dia akan muntah darah. Karena itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak. Pada saat ini, para pembudidaya manusia surgawi lainnya tidak tinggal diam. Ketika Lu Ming dan Xian Yanxing dilempar terbang oleh Ye Wu, segel besar dan wilayah iblis surgawi secara alami hancur. Suku manusia surgawi dengan cepat bergerak dan menyiapkan 9 formasi pertempuran. Membunuh, sang pembudidaya suku manusia surgawi berteriak sambil membentuk pedang tempur yang besar dan menebas mawar malam, para dewa yang tak terhitung jumlahnya, dan yang lainnya. Nightros, Myriad God, dan yang lainnya awalnya ingin merebut 2 senjata suci terakhir dari Garrison Kuil untuk diri mereka sendiri. Tetapi ekspresi mereka berubah drastis. Mereka tidak peduli untuk merebut senjata suci Garrison Kuil saat mereka mundur dan menghindari serangan itu. Dan NBSP, kemudian, formasi pertempuran 9 surga dari suku manusia surgawi memancarkan energi yang kuat dan membuat gerakan meraih 2 senjata dewa Garrison Kuil terakhir. 2 senjata dewa Garrison Kuil terakhir disimpan oleh suku manusia surgawi, sementara di tangan 2 ahli master dewa tingkat ketiga. Sekarang, jiwa kalian telah hilang, siapa yang dapat menyelamatkan kalian? Tatapan mata dingin Ye Wu menyapu Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya. Pada akhirnya, tatapan itu jatuh pada Lu Ming. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, keserakahan, dan keinginan. Hun Ming akan mengambil energi tabu milikku di masa depan, jadi dia akan mengambil harapanku. Tidak, mungkin semua ini adalah berkah dan bukan kutukan bagiku. Aku punya cukup pengalaman dalam menggabungkan kekuatan terlarang. Aku akan menjatuhkanmu, membawamu kembali ke istana surgawi, dan mengekstraksi kekuatan terlarang darimu. Kemudian, aku akan dapat menggabungkan seberkas kekuatan terlarang yang lengkap. Hahaha. Ye Wu mencibir dan melangkah ke arah Lu Ming, auranya semakin kuat dan kuat. Ledakan, ledakan. Dia meninju dengan kedua tinjunya. Kekuatan hukuman dewa berubah menjadi kekuatan tinju yang membombardir Lu Ming dan Xian Yanxing. Dia mati. Lu Ming berteriak dan mengayunkan tongkat mistis es. Langit dipenuhi bayangan tongkat. Xian Yanxing juga menyerang dengan sekuat tenaga. Dia mengendalikan teratai hitam, dan kelopak teratai hitam terbang keluar. Setiap kelopak berubah menjadi senjata pembunuh yang hebat, terbang menuju Ye Wu. Serangan mereka bertabrakan di udara, menciptakan gelombang kejut yang dahsyat. Namun, Lu Ming dan Xian Yanxing masih belum sebanding dengan mereka dan terpaksa mundur. Orang ini benar-benar kuat, bahkan tanpa energi terlarang. Pikiran Lu Ming sedang berpacu. Ye Wu jelas merupakan salah satu kesayangan surga, dan dia sangat kuat. Jika dia berada di alam tirk surgawi, dia tidak akan lebih lemah dari putra surga atau putri surga biasa. Jika tidak,
dia tidak akan bisa berhasil menyatu dengan kekuatan setengah terlarang. Oleh karena itu, meskipun dia juga merupakan dewa penguasa tingkat ketiga, namun kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan dewa penguasa tingkat ketiga lainnya dari suku manusia surgawi. Di sisi lain, para kultivator suku manusia surgawi lainnya dalam formasi pertempuran 9 surga juga tidak tinggal diam. Mereka membentuk Raja Manusia Surgawi yang besar dengan pedang besar di tangannya. Dengan lambaian pedang, langit dipenuhi dengan ki pedang. Pedang itu menebas mawar malam, Kaisar Jianyi, dewa yang tak terhitung jumlahnya, Qiu Yue, dan yang lainnya. Semua orang kecuali Xian Yanxing dan Lu Ming diselimuti. Nitros, Myriad God, dan yang lainnya menyerah dalam pertempuran dan bergabung untuk melawan. Namun, mereka tetap tidak berdaya dan terpaksa mundur. Di sisi mawar malam, seorang kesayangan surga tertusuk di antara kedua alisnya oleh pedang ki dan meninggal. Favorit surga kelas atas terbunuh begitu saja. Formasi pertempuran 9 surga dari suku manusia surgawi berisi 2 dewa tertinggi tingkat ketiga, 7 dewa tertinggi tingkat kedua dan 1, serta hampir 200 kaisar dewa tingkat ke-9. Mereka semua adalah tetua yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Mereka sangat kuat. Ketika mereka membentuk formasi pertempuran 9 surga bersama-sama, kekuatannya bahkan lebih menakjubkan. Itu bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Night Rise dan yang lainnya. Melihat ini, senyum di wajah Yewu semakin lebar. Jadi bagaimana jika kamu sudah mendapatkan harta karun itu? Pada akhirnya, harta karun itu akan tetap berada di tanganku. Kecil, aku akan mengantarmu pergi. Yewu mencibir. Energi abu-abu muncul di tangan kirinya. Inilah kekuatan penghancur langit. Jelas, Yewu juga mengendalikan 2 jenis kekuatan tertinggi surga. Dia menyerang Lu Ming dan Xian Yanxing lagi dengan kekuatan hukuman dewa dan kekuatan kehancuran dewa di satu tangan. Formula pertempuran, 8 kali lipat kekuatan tempur. Lu Ming berteriak dalam hatinya. Di lautan kesadarannya, seni simbol pertempuran memancarkan cahaya redup. Kekuatan dalam tubuh Lu Ming meningkat 1 tingkat lagi. Ini adalah 8 kali kekuatan pertempuran dari formula karakter pertempuran. Benar sekali. Selama kurun waktu ini, kultivasi Lu Ming tidak hanya digunakan untuk memahami teknik rahasianya sendiri dan meningkatkan kultivasinya. Setiap kali ia senggang, ia juga akan memahami formula karakter pertempuran. Formula pertempuran itu melipat gandakan kekuatan tempurnya hingga 7 kali lipat. Dia bisa memicunya dengan tingkat keberhasilan 100%. Bahkan jika formula karakter pertempuran 8 kali lebih kuat, masih ada 1 dari 10 kemungkinan untuk memicunya. Dia telah mencoba untuk memicunya sekarang, dan akhirnya berhasil. Ledakan. Tongkat mistik es itu menjadi sangat besar dan menghantam Yewu. Pada saat yang sama, Xian Yanxing juga menyerang. Kekuatan hukuman surga dan kehancuran surga bertabrakan dengan tongkat es yang dalam dan teratai hitam, mengubah kehampaan menjadi kekacauan. Saat energi itu mengenai tanah, tanah retak dan bangunan kuno runtuh. Jika roh kehidupan mereka, istana surgawi, berada di puncaknya, serangan mereka tidak akan mampu menghancurkan bangunan-bangunan di sini, juga tidak akan menyebabkan banyak kerusakan. Akan tetapi, setelah jangka waktu yang panjang, roh kehidupannya, istana surgawi, berada di ambang kehancuran dan menjadi jauh lebih lemah. Namun tak lama kemudian, Xian Yanxing terdorong mundur, darah mengalir keluar dari mulutnya. Meskipun Lu Ming telah memblokir sebagian besar kekuatannya, kekuatan tempur Yewu telah meningkat setelah ia menggunakan 2 jenis kekuatan surgawi pamungkas. Xian Yanxing tidak lagi sebanding dengannya. Bahkan darah Lu Ming mendidih. Di sisi lain, Myriad God, Qiu Yue, dan yang lainnya berada dalam situasi yang lebih genting. Mereka dipaksa ke titik di mana mereka tidak bisa melawan dan hanya bisa bertahan. Lagi pula, bahkan jika dia melawan, dia merasa dia tidak akan mampu bertahan lama. Kaisar Naga Abadi Chapter 4495 Bahasa Indonesia Bab 4495, Bab 4495 mengaktifkan asal. Xian Yanxing, kemarilah dan bantu kami, mari kita bekerja sama, kalau tidak, kita tidak akan bisa bertahan hidup, kamu juga tidak bisa pergi.
Mawar malam berteriak, sekarang, hanya serangan gabungan dia dan Xian Yanqing yang mampu menandingi formasi pertempuran 9 surga. Mustahil bagi mereka untuk melawan formasi pertempuran 9 surga dari suku manusia surgawi sendirian. Xian Yanqing ragu-ragu. Dia ingin tinggal di sini untuk membantu Lu Ming. Namun, di sisi lain, Myriad God dan Qiu Yue tidak dalam situasi yang baik. Jika dia tidak bergabung dengan Night Rose, Myriad God dan Qiu Yue akan berada dalam bahaya. King kecil, pergilah dan bergabunglah dengannya. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Xian Yanqing. Tapi orang ini, Xian Yanqing menatap Ye Wu. Orang ini terlalu kuat. Dia takut Lu Ming tidak bisa menghentikan Ye Wu sendirian. Jangan khawatir, aku masih punya kartu truf yang belum kugunakan. Aku mungkin bisa mengalahkannya. Mungkin aku bahkan bisa membunuhnya. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Xian Yanqing. Dia masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Tentu saja, yang ia maksud bukan Qiu-Qiu, kultivasi Qiu-Qiu hanya pada tahap ke-9 dari alam Kaisar Surgawi. Lu Ming tidak akan membiarkannya mengambil tindakan. Sedangkan si iblis tulang, dia tidak bisa membantu banyak sekarang. Kartu trufnya adalah energi asalnya dan jurus kedua dari keahlian rahasia yang diciptakannya sendiri, jurus primal. Selain itu ada juga peti mati tembaga ungu. Jika tidak berhasil, Lu Ming akan membuka peti mati tembaga ungu dan mengambil risiko. Namun, peti mati tembaga ungu itu sungguh aneh. Sejak terakhir kali, tubuh masa lalunya tersedot ke dalam peti mati tembaga ungu. Dia memiliki bayangannya. Dia tidak ingin mengeluarkan peti mati tembaga ungu kecuali dia tidak punya pilihan lain. Lagi pula, mengeluarkan peti mati tembaga ungu sering-sering tidak akan ada gunanya baginya. Menatap mata Lu Ming yang penuh percaya diri, Xian Yanqing akhirnya mengangguk dan terbang menuju Night Rose dan yang lainnya. Kau masih mau datang dan membantu? Kau pikir aku tidak ada? Ye Wu berteriak dingin. Sebuah pedang tempur muncul di tangannya, yang juga merupakan senjata dewa tingkat atas. Dia menebasnya ke arah Xian Yanqing. Namun, Lu Ming sedang menatap Ye Wu. Begitu Ye Wu bergerak, Lu Ming juga ikut bergerak. Dia mengayunkan tongkat mistik esnya secara horizontal dan menangkis pedang Ye Wu. Kau masih ingin menghentikan King kecil, apa kau pikir aku tidak ada? Lu Ming mengikutinya dan berkata dengan dingin. Hehehe, Ye Wu mencibir dan berkata, bahkan jika kita melepaskannya, lalu kenapa, dengan dia, mereka bisa melawan formasi pertempuran 9 surga, kau benar-benar naif. Namun, dia langsung terdiam. Ini karena Xian Yanqing telah tiba dan bekerja sama dengan Night Rose untuk melakukan serangan gabungan. Teratai hitam dan mawar pemakan langit, satu di atas dan satu di bawah, meledak dengan medan energi yang menggemparkan, menyelimuti seluruh formasi pertempuran 9 surga. Kekuatan energi medan memiliki daya penghancur yang sangat dahsyat. Ahli biasa akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Dan NBSP, sekarang, Xian Yanqing dan Dark Rose telah berhasil menembus alam dewa surgawi. Selain itu, mereka berdua adalah orang pertama yang berhasil menembus alam dewa surgawi, dan telah berkultivasi dalam formasi dewa penciptaan selama ratusan tahun. Meskipun mereka belum menembus alam dewa surgawi tingkat kedua, mereka hampir mencapai puncak alam dewa surgawi tingkat pertama. Serangan gabungan yang mereka berdua lakukan bahkan lebih mengerikan. Jauh lebih kuat daripada saat mereka berada di alam dech surgawi. Jika seorang ahli tingkat ketiga suku manusia surgawi diselimuti olehnya, ia akan terbunuh seketika. Bahkan dewa penguasa tingkat keempat akan terluka atau bahkan terbunuh oleh ini. Oleh karena itu, formasi pertempuran 9 surga dari suku manusia surgawi terus bergetar. Raja manusia surgawi terus mengayunkan pedangnya, tetapi dia tidak dapat mematahkan serangan gabungan keduanya. Kedua belah pihak berbalik melawan satu sama lain, membentuk jalan buntu, yang memberi kesempatan kepada pihak lain untuk bernapas lega dan punya waktu untuk mengatur napas. Ye Wu tercengang. Dia tahu bahwa Xian Yanqing dan Dark Rose telah melakukan serangan gabungan, tetapi dia tidak menyangka serangannya akan begitu kuat. Kemudian, dia mengeluarkan niat membunuh yang mengejutkan. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu aku akan mematahkan serangan gabungan mereka. Ye Wu berteriak dan menyerang Lu Ming.
dua jenis kekuatan surgawi tertinggi diedarkan secara ekstrim. Lu Ming tidak takut. Dia mengayunkan tongkat es mistisnya dan menyerang ke depan. Ledakan, keduanya terus-menerus bertukar gerakan cepat. Lu Ming terus mundur dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun, meskipun Lu Ming dalam posisi yang kurang menguntungkan, itu bukanlah pertarungan sepihak. Dia hampir tidak bisa memblokir serangan pihak lain. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah bertukar lebih dari selusin gerakan. Gaya primal, memanfaatkan kesempatan itu, Lu Ming mengeksekusi gaya primitifnya. Benua yang luas dan tak terbatas tiba-tiba muncul, memancarkan aura yang luas dan mengesankan, dan menekan Ye Wu. Ledakan, Ye Wu memegang pedang tempur dan menebaskannya ke tanah, menimbulkan ledakan yang menggemparkan. Retakan segera muncul di daratan, dan akhirnya meledak dengan keras. Namun, gaya purba diciptakan dengan menggabungkan berbagai teknik rahasia dan meniru benua purba. Gaya ini mengandung kekuatan tak terbatas dari benua purba, dan ketika meledak, gaya ini sangat kuat. Ye Wu juga dipaksa mundur oleh kekuatan dahsyat ini. Membunuh, Lu Ming berteriak dan melangkah ke udara. Tongkat mistik es terlepas dari tangannya dan menghantam Ye Wu. Adapun Lu Ming, dia terus mengeluarkan gaya purba dan menyerang Ye Wu. Daratan lain terbentuk, menutupi area kehampaan yang luas, seperti seluruh dunia, menekan Ye Wu. Di benua itu, gunung-gunung dan sungai-sungai dapat terlihat samar-samar, pemandangannya beraneka ragam, menggetarkan hati dan jiwa seseorang, dan mengandung kekuatan tak terbatas. Ekspresi Ye Wu serius, dia berteriak dan mengerahkan kekuatannya secara ekstrim. Dua jenis kekuatan surgawi tertinggi saling terkait, mengaktifkan pedang tempur senjata surgawi untuk melawan Lu Ming. Namun, pada akhirnya, Ye Wu tidak mengecewakan kekuatan bertarungnya di puncaknya. Kekuatan setengah terlarang dalam tubuhnya telah dihilangkan, tetapi masih memberikan dampak besar padanya. Kalau tidak, dengan kekuatan tempurnya, Lu Ming tidak akan mampu melawannya, yang dua tingkat lebih tinggi darinya. Namun, Lu Ming bisa melakukannya sekarang. Keduanya saling serang lagi dan imbang, keduanya mundur lalu mulai bertarung lagi. Aku harus segera mengakhiri pertarungan ini dan mengejutkannya. Lu Ming merenung dalam hatinya. Tak peduli apakah ia menggunakan tongkat es misterius atau jurus primal, keduanya menghabiskan banyak kekuatan terlarang. Dan NBSP, meskipun dia telah mencapai alam dewa surgawi dan kekuatan bertarungnya telah meningkat drastis, dia masih belum sanggup menahan konsumsi sebesar itu. Tetapi jika dia ingin mengalahkan Ye Wu, dia harus mengejutkannya. Dia hanya mempunyai satu kesempatan, yaitu menggunakan energi asalnya. Gaya primal, Lu Ming berteriak dan melancarkan serangan gaya primitif lainnya. Setelah bertukar pukulan dengan Ye Wu, dia terus mundur. Pada saat yang sama, tongkat mistik es juga terbang kembali. Lu Ming mengulurkan tangan dan meraih tongkat mistis es itu, lalu dia melemparkannya. Kali ini, ketika ia melemparkan tongkat mistis es, Lu Ming menyalurkan energi asal dari benih asal ke tongkat mistis es. Namun, tongkat itu tidak meledak. Sebaliknya, tongkat itu ditarik keluar dan tidak dilepaskan. Pada saat yang sama saat dia melemparkan tongkat mistis es, Lu Ming melengkungkan tubuhnya dan melesat ke arah Ye Wu seperti seberkas cahaya. Tangannya bergerak secepat kilat, dan dia kembali melemparkan bentuk primitif itu. Pada saat ini, tongkat mistik es telah mengenai kepala Ye Wu. Ye Wu mengayunkan pedang tempurnya dan menebas tongkat mistik es tersebut. Sama seperti sebelumnya, Ye Wu tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam gerakan ini. Dia ingin menggunakan lebih banyak kekuatan untuk menghadapi gerakan Lu Ming selanjutnya. Namun, pada saat ini, benih asal dalam batang es misterius itu meledak. Kaisar Naga Abadi Chapter 4496 Bahasa Indonesia. Bab 4496, Bab 4496 dikalahkan. Kekuatan asal mulanya tersembunyi di dalam tongkat es misterius. Kekuatan itu belum pernah dilepaskan sebelumnya, dan baru meledak ketika tongkat itu bertabrakan dengan pedang tempur Ye Wu. Energi asal telah menyalakan jejak kekuatan batang es misterius, menyebabkan kekuatannya melonjak. Tongkat es misterius itu adalah salah satu senjata dewa tingkat asal terbaik.
Luming dan yang lainnya sama sekali tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari senjata dewa tingkat asal. Mereka hanya dapat mengaktifkan sedikit saja dari senjata itu. Senjata tingkat asal berisi tanda asal. Hanya mereka yang berada di alam asal yang dapat benar-benar melepaskan kekuatannya. Hal ini dikarenakan keberadaan di alam asal dapat mengendalikan kekuatan asal. Sedangkan untuk Luming, energi asal yang dikendalikannya terlalu lemah. Dia hanya bisa mengaktifkan sedikit kekuatan tongkat es misterius, tetapi itu sudah cukup. Kekuatan yang mengejutkan meledak dari tongkat es misterius itu, menghancurkan serangan Yewu. Pedang tempur di tangan Yewu juga merupakan senjata dewa tingkat asal, tetapi terus bergetar tanpa henti dan terlepas dari tangannya. Aduh, tubuh Yewu bergetar hebat, dan dia terlempar seperti meteorit, batuk darah. Kedua lengannya meledak karena hentakan senjata. Tubuhnya juga terluka di banyak tempat, dan tulang lehernya patah. Bukan hanya itu saja, tetapi ada juga kekuatan es yang mengerikan di dalam batang es misterius yang menutupi seluruh tubuhnya, mencoba menyegelnya dalam es. Blokir itu, blokir itu, blokir itu, Yewu meraung, kekuatan surga di tubuhnya meledak dengan gila-gilaan untuk melawan kekuatan dingin yang mengerikan ini. Namun, serangan lanjutan Luming juga telah tiba. Dia menggunakan gaya purba, dan sebuah daratan terbentuk, menekan Yewu. Mata Yewu dipenuhi dengan keputusasaan, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika benua itu menekannya, tidak mampu melawan. Ledakan, Yewu terbanting ke tanah, dia menjerit dan jatuh ke tanah, menciptakan lubang besar. Yewu belum mati, tapi dia terluka parah. Tubuhnya penuh retakan dan dalam kondisi yang buruk. Dia telah melukai fondasinya, dan jembatan alam semesta di dantiannya banyak retak, menyebabkan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun, Luming masih khawatir. Dia menukik ke bawah dan menggunakan teknik penyegelan hebat untuk menyegel Yewu Tuan sebelum dia bergegas ke medan perang tempat Xian Yanxing dan yang lainnya berada. Bagaimana itu mungkin? Pada saat ini, para pembudidaya suku manusia surgawi terkejut tak terlukiskan kata-kata. Luming sebenarnya telah mengalahkan Yewu. Mereka tahu betul betapa berbakatnya Yewu. Jika Yewu tidak menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk menyatu dengan energi terlarang, tingkat kultivasinya pasti lebih tinggi daripada dewa-dewa tingkat ketiga. Orang sekuat itu ternyata telah dikalahkan oleh Luming, seorang master surgawi tingkat pertama. Ini telah merusak pemahaman mereka. Para kultivator suku manusia surgawi terkejut, sementara Xian Yanxing, Dewa Segudang, dan yang lainnya sangat gembira. Ledakan. Luming melancarkan gerakannya. Ia mengayunkan tongkat es mistis dan menyerang formasi pertempuran 9 surga dari suku manusia surgawi. Saat tongkat es misterius itu memasuki jangkauan serangan gabungan Xian Yanxing dan Dark Rose, hal itu sama sekali tidak memengaruhinya. Tentu saja, ini dikendalikan oleh Xian Yanxing dan Night Rose. Kemudian, tongkat mistik es itu menghantam Raja Manusia Surgawi yang dibentuk oleh formasi pertempuran 9 surga. Dengan suara keras, tubuh Raja Manusia Surgawi itu bergetar hebat, dan cahaya di tubuhnya meredup. Xian Yanxing dan Night Rose memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Raja Manusia Surgawi. Cahaya Raja Manusia Surgawi meredup, seolah-olah dia akan runtuh kapan saja. Tenang, tenang, kamu harus tenang, serang dengan sekuat tenaga, serang ke arah timur. Dua orang kultivator suku manusia surgawi dewa-dewa tingkat ketiga meraung. Kekuatan tempur Luming dan yang lainnya berada di luar imajinasi mereka. Sekarang, mereka hanya bisa mengandalkan formasi pertempuran 9 surga. Tanpa formasi pertempuran 9 surga, mereka pasti tidak akan sebanding dengan Luming dan yang lainnya. Mereka akan dihancurkan tanpa ampun. Semua kultivator suku manusia surgawi meraung saat mereka membakar energi surgawi mereka untuk mengaktifkan formasi pertempuran 9 surga. Hal ini menyebabkan Raja suku manusia surgawi bersinar lebih terang. Ledakan, pada saat ini, serangan kedua Luming datang. Tongkat es yang dalam menghantam, menyebabkan Raja Manusia Surgawi bergetar hebat. Di antara mereka, para Dewa Kaisar tingkat ke-9 bergetar dan beberapa dari mereka memuntahkan darah.
Mereka harus bertahan melawan serangan gabungan Xian Yanxing dan Night Rose sambil bertahan melawan serangan Lu Ming pada saat yang sama. Itu terlalu sulit. Pada saat yang sama, Dewa Segudang, Qiu Yue, Di Jianyi, dan yang lainnya juga menyerang formasi pertempuran 9 surga milik musuh dengan sekuat tenaga. Meskipun kekuatan tempur mereka tidak sekuat Lu Ming, mereka tetap memberi banyak tekanan pada suku manusia surgawi. Ledakan, ledakan, Lu Ming tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya mengaktifkan tongkat sihir es dan melancarkan serangan terus-menerus. Para pembudidaya suku manusia surgawi membakar energi surgawi mereka untuk memperjuangkan hidup mereka, tetapi energi surgawi mereka terbatas. Terutama bagi para dewa kaisar tingkat 9 dari suku manusia surgawi, mereka tidak dapat menahannya. Mereka bahkan tidak dapat menahan serangan balasan. Wajah mereka pucat dan darah terus mengalir dari mulut mereka. Kekuatan di tubuh mereka semakin melemah. Merusak. Lu Ming melolong panjang dan menyerang dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, Xian Yanxing dan Night Rose juga mengeluarkan kekuatan penuh mereka, memaksimalkan kekuatan serangan gabungan mereka. Ledakan. Kali ini tubuh besar Raja Manusia Surgawi itu meledak. Teriakan terdengar, banyak dewa kaisar tingkat 9 meledak dan mati di tempat. Dari 200 ahli kaisar dewa tingkat 9, setidaknya 50 di antaranya telah meninggal. Yang lainnya semuanya terluka. Formasi pertempuran 9 surga telah hancur. Namun, pada saat ini, tubuh Xian Yanxing dan Night Rose juga bergetar. Darah mengalir keluar dari mulut mereka saat mereka terhuyung mundur. Keduanya telah menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengaktifkan teknik serangan gabungan dan bertahan begitu lama. Mereka sudah seperti lampu yang kehabisan minyak, dan energi dalam tubuh mereka hampir habis. Para pembudidaya suku manusia surgawi tampaknya telah melihat secercah harapan ketika teknik serangan gabungan menghilang. Berlari, ayo berpisah. Banyak pembudidaya manusia dan manusia surgawi berteriak. Sisanya, 150 atau 160 orang penggarap suku manusia surgawi, tersebar ke segala arah. Jika kau ingin pergi, Ting Dewa saja, hentikan mereka. Dewa Segudang, Qiu Yue, dan yang lainnya berteriak sambil mengejar para pembudidaya suku manusia surgawi. Cobalah untuk membuat mereka tetap hidup. Ada yang ingin aku tanyakan pada mereka. Lu Ming berkata kepada para dewa dan yang lainnya. Dia tidak berhenti dan menyerang ke arah dua ahli master surgawi tingkat ketiga. Dua ahli dewa penguasa tingkat ketiga memucat dan melarikan diri ke dua arah berbeda. HMPH, di hadapanku, tak seorang pun bisa berpikir untuk pergi. HMPH, Lu Ming mendengus dingin dan melemparkan tongkat es mistis ke salah satu ahli master surgawi tingkat ketiga. Tongkat es yang dalam itu menghancurkan kehampaan. Itu terlalu cepat. Dalam sekejap, tongkat itu telah mengejar ahli Divine Master tingkat ketiga dan hendak menyerang tubuhnya. Pada saat ini, Lu Ming telah mengaktifkan seni simbol pertempuran, yang meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 8 kali lipat. Kekuatannya berada di puncaknya, dan dia bisa bertarung dengan Ye Wu. Dewa tingkat ketiga manusia surgawi ini sama sekali tidak dapat menghalanginya. Dia terlempar oleh tongkat itu dan terbanting ke tanah di kejauhan. Tubuhnya rusak parah oleh kekuatan yang dahsyat itu, dan gelombang dingin menyegelnya dalam es. Adapun Lu Ming sendiri, dia telah menyusul ahli guru surgawi tingkat ketiga yang lain. Kaisar Naga Abadi Chapter 4497 Bahasa Indonesia Bab 4497 Bab 4497 Interogasi. Lu Ming menyusul ahli master surgawi tingkat ketiga lainnya dan menggunakan teknik pemecah langit untuk menembus dantiannya, melumpuhkan kultivasinya. Dua ahli suku manusia surgawi tingkat 3 master surgawi terbunuh dalam sekejap. Mereka tidak dapat menahan Lu Ming, yang telah melepaskan kekuatan tempur penuhnya. Tak jauh dari sana, Mawar Hitam, Kaisar Jianyi, Ling Heng, dan yang lainnya menyaksikan dengan ekspresi serius. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kekuatan tempur Lu Ming semakin lama semakin mengerikan. Tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya sekarang. Jika Ye Qiuxian tidak dapat mengejarnya, dia akan tertinggal oleh Lu Ming.
Sungguh disayangkan para jenius lainnya lahir di era yang sama dengannya. Ling Heng mendesah. Dia tadinya adalah orang pertama dalam Dewan Kebanggaan Surga di alam semesta, memandang rendah semua kebanggaan surga di alam semesta. Tidak banyak orang nomor satu sebelumnya di Dewan Kebanggaan Surga Semesta yang sekuat dia. Dia dulu sangat percaya diri. Dia tidak takut bahkan pada putra dan putri ras manusia surgawi dan yakin bahwa dia bisa melawan mereka. Dalam sejarah, berapa banyak ras di alam semesta yang dapat bertarung melawan putra dan putri surgawi? Dia bersemangat tinggi dan berpikir bahwa hanya ada segelintir orang di seluruh alam semesta yang dapat menandinginya. Jika dia ingin menemukannya, dia hanya bisa menemukannya di suku manusia surgawi. Namun, pertempuran di kota abadi tertinggi memberikan dampak besar padanya. Lu Ming, Xian Yanxing, Night Rose, Pantheon, mereka semua bukanlah manusia surgawi, tetapi mereka telah menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Mereka semua lebih kuat dan lebih mengerikan daripada dia. Selain itu, Kaisar Jianyi, Yin Jiuling, Qiu Yue, Bubbles, dan yang lainnya semuanya adalah bakat luar biasa yang terbaik di alam semesta. Mereka tidak kalah dengannya. Hal ini membuatnya mengerti bahwa dia terlalu berpikiran sempit di masa lalu. Itulah sebabnya dia mencari perlindungan pada mawar malam agar menjadi lebih kuat. Sekarang setelah dia melihat kekuatan tempur Lu Ming, dia merasakan ketidakberdayaan. Bagaimana dia bisa mengejar dan melampaui orang aneh seperti itu? Kaca, di sampingnya, Kaisar Jianyi mengepalkan tangannya erat-erat dan wajahnya menampakkan keengganan yang mendalam. Kenaikan Lu Ming ke tampuk kekuasaan tidak dapat dihentikan. Di masa depan, kita tidak boleh bermusuhan dengannya. Sekarang, mari kita pergi dengan cepat. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan di sini. Suara Night Rose terdengar di telinga Kaisar Jianyi, Ling Heng, Yin Jiuling, dan yang lainnya. Lalu, sosok mereka berkedip dan menghilang dari tempat itu. Lu Ming tentu saja tahu bahwa malam telah tiba dan yang lainnya telah pergi. Namun, dia tidak menghentikan mereka. Setelah Lu Ming menekan dua eksistensi guru surgawi tingkat ketiga, dia tidak berhenti dan terus membunuh untuk mencapai anggota suku manusia surgawi lainnya. Saat tangan raksasa itu menekan ke bawah, para penggarap suku manusia surgawi ditekan ke tanah seperti tetesan air hujan dan memuntahkan seteguk darah. Namun, Lu Ming tidak membunuh mereka. Dia masih punya sesuatu untuk ditanyakan kepada mereka. Myriad God dan Qiu Yue juga ikut bergabung untuk menekan para pembudidaya suku manusia surgawi. Xian Yanxing sudah kehilangan banyak kekuatannya untuk bertarung, tetapi dia masih bisa melindungi dirinya sendiri. Seorang kultivator suku manusia surgawi ingin menyandera Xian Yanxing, tetapi dia dibunuh olehnya dalam satu gerakan. Para pembudidaya suku manusia surgawi lainnya hanya bisa menyerah pada gagasan itu. Namun, ada terlalu banyak kultivator suku manusia surgawi. Ada sekitar 150 hingga 160 dari mereka, dan mereka melarikan diri ke segala arah. Tidak mungkin bagi Lu Ming, dewa yang tak terhitung jumlahnya, dan Qiu Yue untuk menekan mereka semua. Pada akhirnya, sekitar 50 kultivator manusia surgawi tertindas dan terluka parah. Mereka tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak. Semua pembudidaya manusia surgawi lainnya telah melarikan diri. Asyikek, Lu Ming mendarat di depan seorang tetua dewa tingkat 3. Dia meraih cincin penyimpanan tetua itu di udara. Dia ingat bahwa orang ini telah memperoleh 2 senjata suci Garrison Kuil. Dengan menyapu indera spiritualnya, dia menemukan 2 senjata suci dalam cincin penyimpanan. Orang itu menatap Lu Ming dengan ketakutan. Dia tahu bahwa karena dia telah jatuh ke tangan Lu Ming, dia tidak akan memiliki nasib baik. Karena itu, dia tidak memohon belas kasihan. Kamu orang yang pintar. Kalau kamu jatuh ke tanganku, kamu hanya akan mati. Namun, kalau kamu menjawab beberapa pertanyaanku dengan jujur, aku bisa membiarkanmu mati dengan cepat. Kalau tidak, kamu akan memohon kematian. Lu Ming berkata dengan dingin, bertanya, jika saya bisa menjawab, saya akan menjawab dengan sendirinya. Jika saya tidak bisa menjawab, saya tidak akan menjawab meskipun saya ingin mati. Kata pakar dewa-dewa tingkat ketiga. Setelah hidup sampai usianya dan mencapai tingkat kultivasi ini, tekadnya sangat kuat.
Baiklah, izinkan saya bertanya, apakah Anda pernah melihat wanita ini sebelumnya? Lu Ming mengeluarkan jimat giok. Jimat giok itu bersinar dan sebuah potret muncul di udara. Potret itu adalah seorang wanita, dan itu adalah Ling Yue. Dari penampilannya, dia berasal dari klan peri. Wanita ini terlihat sedikit familiar. Itu benar, dia tampaknya adalah putri peri. Sang kultivator suku manusia surgawi dewa-dewa tingkat ketiga bergumam. Hati Lu Ming sedikit mencelos. Kau pernah melihatnya sebelumnya? Maksudku, pernahkah kau melihatnya di roh kehidupan ini? Istana surgawi. Aku pernah melihat potretnya dalam mimpi Dewi Giok, tapi aku belum pernah melihatnya di istana surgawi. Dan EBSCP, Dewa Penguasa tingkat ketiga menggelengkan kepalanya. Kau belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, pecahan jiwa vital dan batu vitalitasnya ada di tangan suku manusia surgawi. Lu Ming berkata dengan dingin. Sebelumnya, aku telah menyiapkan susunan pelindung untuk memurnikan jiwa dan kehidupan. Orang-orang yang pergi untuk merebut pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas adalah para master surgawi tingkat pertama dan kedua dan bahkan mereka yang berada di alam dech surgawi. Jika kau ingin bertanya tentang ini, kau dapat bertanya kepada mereka. Kata dewa tingkat ketiga, wajah Lu Ming sedikit muram. Pada akhirnya, dia berjalan ke manusia surgawi tingkat kedua. Ketika Lu Ming menyerang tadi, dia secara khusus menargetkan para dewa tertinggi. Oleh karena itu, selain dua dewa tertinggi tingkat ketiga, ada tiga dewa tertinggi lainnya yang ditinggalkan oleh Lu Ming. Apakah kau pernah melihatnya di istana surgawi? Lu Ming menunjuk potret Ling Yue dan bertanya. Tidak, aku tidak melakukannya, pihak lainnya membalas. Tidak, namun, pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitasnya ada di tanganmu. Lu Ming berkata dengan dingin, wajahnya muram, memangnya kenapa kalau benda itu ada di tangan kita, kita memang membunuh sekelompok orang dan mengambil pecahan batu jiwa dan vitalitas mereka, tetapi tidak semuanya diperoleh dari pembunuhan, dua di antaranya tidak memiliki pemilik dan terbang di sekitar kota kuno, dan kita kebetulan bertemu dengan mereka. Guru surgawi tingkat kedua, manusia surgawi berkata sambil menatap Lu Ming, tidak ada rasa takut di matanya. Barang tanpa pemilik, Lu Ming mengerutkan kening. Kemudian, secercah harapan muncul di matanya. Dia teringat kelainan pecahan batu purba jiwa kehidupan. Batu itu terbang sendiri. Dia datang ke sini karena dia mengejar pecahan batu purba jiwa kehidupan. Kalau dia punya urusan lain yang harus diurus dan tidak punya waktu untuk mengejar pecahan batu asal jiwa dan kehidupan, dia tidak akan datang ke sini. Mungkinkah Ling Yue juga tertunda oleh urusan lain dan tidak datang setelah mendapatkan pecahan batu vitalitas jiwa? Tentu saja, ini hanya tebakan Lu Ming, dia tidak begitu yakin. Kemudian, Lu Ming bertanya kepada seorang kultivator suku manusia surgawi lainnya dan jawaban yang diterimanya pun serupa. Setelah itu, Lu Ming bertanya kepada lebih dari 10 orang berturut-turut, tetapi mereka semua mengatakan belum pernah melihat Ling Yue. Mungkin Ling Yue benar-benar tertunda sesuatu dan tidak datang. Lu Ming merenung dan ada sedikit harapan dalam hatinya. Lu Ming, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini? Dewa segudang berjalan mendekat dan bertanya. Membunuh. Lu Ming berkata dengan dingin. Kaisar Naga Abadi Chapter 4498 Bahasa Indonesia. Bab 4498, Krisis Penyu Dunia dan Tikus Roh Ruang Waktu. Tidak lama kemudian, Lu Ming dan 3 orang lainnya berjalan menuju batas luar roh kehidupan, pelataran surgawi. Adapun para pembudidaya suku manusia surgawi, 10.000 dewa telah mengurus mereka semua, termasuk Yewu, seorang jenius yang mengerikan. Dewa-dewa asli dan suku manusia surgawi adalah musuh bebuyutan, dan para dewa yang tak terhitung jumlahnya lahir dari esensi, ki, dan roh dari puluhan dewa asli. Mereka dilahirkan untuk membenci suku manusia surgawi dan tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Oleh karena itu, dia tidak pernah berhati lembut ketika berhadapan dengan suku manusia surgawi. Setelah membunuh para pembudidaya suku manusia surgawi, Lu Ming menyimpan cincin penyimpanan mereka dan bersiap kembali ke roh kehidupannya, istana surgawi. Bagaimanapun, beberapa kultivator suku manusia surgawi telah melarikan diri,
dan berita itu akan menyebar dengan sangat cepat. Tidak baik untuk tinggal di sini terlalu lama. Bagaimanapun juga, mereka sudah mendapatkan cukup banyak hal dari perjalanan ini. Dan NBSP, keempat orang itu mengalami peningkatan kultivasi yang pesat, menembus alam dewa surgawi. Di alam semesta purba, alam dewa surgawi merupakan ambang batas. Hanya setelah memasuki alam dewa surgawi, seseorang dapat benar-benar memasuki jajaran ahli teratas alam semesta. Kali ini, mereka dapat dikatakan masuk dalam jajaran pakar teratas alam semesta. Selain itu, keuntungan terbesar adalah harta karun. Masing-masing dari mereka telah memperoleh senjata surgawi tingkat asal. Xie Nianxing menerima jian perak, Qiu Yue menerima cambuk lembut. Myriad God telah memperoleh tombak perang. Mereka semua adalah jiwa kehidupan dari 18 senjata surgawi Garrison Aula milik Istana Surgawi. Mereka dianggap sebagai yang terbaik di antara senjata surgawi tingkat asal. Tentu saja, perolehan Lu Ming adalah yang terbesar. Dia tidak hanya memperoleh terobosan dalam kultivasinya, tetapi dia juga memahami jurus kedua, jurus primal, yang merupakan keahlian rahasianya sendiri. Selain itu, dia juga mendapatkan cincin purba, yang merupakan harta paling berharga di Istana Surgawi. Dia juga memperoleh 5 senjata suci Garrison Kuil. Dan NBSP, jumlahnya ada 5. 4 diantaranya telah direbut dari 2 orang kultivator suku manusia surgawi dewa penguasa tingkat ketiga. Dan EBSP, 2 orang kultivator suku manusia surgawi dewa penguasa tingkat ketiga masing-masing telah memperoleh 1 dari 12 senjata suci penjaga kuil saat mereka pertama kali mulai bertarung memperebutkan senjata-senjata tersebut. Setelah itu, masih ada 2 benda lagi. Setelah Yewu bergerak, benda-benda itu diambil oleh mereka berdua, dan berakhir di tangan Lu Ming. Lu Ming juga telah mengeluarkannya dan berencana untuk membaginya secara merata dengan Xie Nianxing, 10.000 dewa, dan Qiu Yue. Namun, mereka bertiga menggelengkan kepala. Mereka sudah mendapatkan 1, yang sudah lebih dari cukup. Semuanya adalah senjata surgawi tingkat asal yang ofensif. 1 saja sudah cukup. Tidak ada gunanya memiliki lebih banyak. Mereka tidak memiliki cukup energi untuk mengaktifkannya, jadi mereka meninggalkannya bersama Lu Ming untuk sementara waktu. Selain perolehan ini, Lu Ming juga memperoleh banyak senjata dewa rusak yang dapat digunakan sebagai makanan Qiu-Qiu. Perjalanan ini bisa dikatakan membuahkan hasil. Namun, Lu Ming memiliki banyak hal dalam pikirannya dan khawatir tentang keselamatan Ling Yuwei. Tidak sulit bagi mereka untuk kembali. Mereka telah menghafal peta Kuyi dan menurut peta itu, mereka tidak akan tersesat. Selain itu, tidak banyak bahaya, jadi kecepatan mereka sangat cepat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk meninggalkan roh kehidupan mereka, Istana Surgawi, dan memasuki kabut tebal. Setelah beberapa hari, mereka meninggalkan kabut tebal dan menuju pasukan penghancur surga. Roh hidupnya, Istana Surgawi, berada di reruntuhan alam semesta, jadi letaknya tidak terlalu jauh dari tempat tentara penghancur surga berada. Setelah beberapa saat, mereka kembali ke tempat tentara penghancur surga berada. Begitu mereka kembali ke langit menghancurkan pasukan, Lu Ming dan yang lainnya segera pergi mencari kereta terbang. Lu Ming memiliki 2 tujuan utama dalam mencari belati terbang. Pertama, mengenai Ling Yue, dia ingin meminta Fei Yao menggunakan beberapa sumber daya untuk menyelidiki keselamatannya. Yang kedua, tentu saja, tentang kehidupan jiwa, roh kehidupannya, penguasa Istana Surgawi, masih hidup, kekuatan terlarang telah menyatu menjadi satu dan muncul kembali. Ini adalah peristiwa besar. Roh kehidupan seperti penguasa Istana Surgawi akan memiliki kemampuan untuk menjungkirbalikkan struktur alam semesta setelah dipulihkan ke puncaknya. Dia harus memberitahu Fei Yao dan yang lainnya sesegera mungkin sehingga mereka dapat menemukan tindakan balasan. Akan lebih baik jika mereka dapat menarik pihak lain ke kubu mereka. Akan tetapi, sebelum mereka tiba di tempat kereta terbang itu berada, mereka bertemu dengan seorang kenalan lama. Kamu Ling, sepertinya perjalananmu sia-sia untuk mencari kereta terbang senior. Kereta terbang senior telah pergi untuk mengurus beberapa hal. Kata Ye Ling, kereta terbang senior sudah pergi. Lu Ming tercengang. Benar sekali. Ini karena masalah besar.
dan ini terkait denganmu, aku sudah lama mencarimu, tetapi akhir-akhir ini kau tidak ada di sini. Kata Ye Ling, itu ada hubungannya denganku. Apa itu? Lu Ming tertegun, tetapi dia punya firasat buruk di hatinya. Mengenai tikus roh ruang waktu dan klan kura-kura dunia, Istana Surgawi telah bergerak melawan kedua klan tersebut. Mereka ingin menghancurkan kedua klan tersebut, atau meninggalkan sebagian dari mereka untuk sepenuhnya mengendalikan kedua klan tersebut. Kata Ye Ling, apa, Lu Ming, Xian Yanxing, Dewa Segudang, dan Qiu Yue semuanya terkejut. Lu Ming bahkan lebih terkejut. Istana Surgawi benar-benar berani menentang tabu dunia dan menyerang kura-kura dunia dan tikus spiritual ruang waktu. Itu pasti karena dia, kembali di kota abadi tertinggi. Gelembung dan Dandan telah membantunya berurusan dengan suku manusia surgawi. Ia tidak menyangka suku manusia surgawi begitu kejam dan tegas hingga ingin memusnahkan kedua ras tersebut. Juga, bagaimana Gelembung dan Dandan, Lu Ming sangat khawatir. Lu Ming, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Tikus roh ruang waktu dan klan kura-kura dunia tampaknya telah menduga bahwa mereka akan berada dalam masalah besar, jadi mereka menghubungi kita terlebih dahulu dan ingin bergabung dengan kita. Kata Ye Ling, tikus roh ruang waktu dan kura-kura dunia akan bergabung dengan tentara penghancur surga. Lu Ming terkejut lagi. Ini di luar dugaannya. Benar, sebenarnya, Anda tidak tahu ini, tetapi tikus roh ruang waktu sudah lama ingin bergabung dengan kita, tetapi mereka belum memutuskan. Kali ini, kita memaksa mereka untuk membuat keputusan. Setelah menerima berita dari kedua ras, kereta terbang senior dan yang lainnya pergi untuk membantu kedua ras mundur ke tempat rongsokan alam semesta. Dengan banyaknya ahli senior yang menerima mereka, kedua ras seharusnya baik-baik saja. Kata Ye Ling. Lu Ming menghela napas lega saat mendengar kata-kata Ye Ling. Kedua ras mendeteksinya lebih awal dan mengirimkan berita itu ke pasukan penghancur surga. Dengan bantuan kereta terbang dan yang lainnya, tidak akan terjadi hal besar dan mereka seharusnya bisa kembali ke reruntuhan alam semesta dengan selamat. Ini bahkan lebih baik. Sekarang, Lu Ming dan Istana Surgawi berada pada pihak yang berseberangan, dan mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu di antara mereka mati. Hubungannya dengan Dandan dan Gelembung selalu menjadi batu besar di hatinya. Dia takut Istana Surgawi akan menentang Dandan dan menggelembung karena dia. Sekarang, kedua ras itu mungkin juga bekerja sama dengan pasukan penghancur surga dan datang ke reruntuhan alam semesta. Mereka tidak perlu khawatir tentang ras manusia surgawi yang berurusan dengan Gelembung dan Dandan. Lu Ming, kamu bisa menunggu di sini dengan tenang. Aku yakin tidak akan lama lagi sebelum senior Flying Dagger dan yang lainnya kembali. Kata Ye Ling, Lu Ming mengangguk. Setelah itu, Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan para dewa kembali ke kediaman mereka. Mereka berempat mengeluarkan senjata suci mereka dan mulai memurnikannya. Tanpa penyempurnaan, sulit untuk mengendalikan dan melepaskan kekuatannya. Lu Ming juga mengeluarkan tombak panjangnya. Tombak itu berwarna keemasan seolah terbuat dari emas. Lu Ming memainkannya sejenak dan menampakkan ekspresi puas. Dia masih lebih menyukai senjata jenis tombak panjang. Tongkat es yang dalam, saatnya untuk pensiun, Lu Ming segera mulai memperbaikinya. Dengan kultivasi Lu Ming saat ini, tidak sulit baginya untuk memurnikan tombak panjang. Tidak lama kemudian, Lu Ming menyempurnakannya. Kaisar Naga Abadi Chapter 4499 Bahasa Indonesia Bab 4499 Bab 4499 Kekacauan di dalam. Tombak Dewa Perang. Setelah memurnikan tombak emas, sebuah nama otomatis muncul di pikiran Lu Ming. Itu adalah nama tombak. Wus, wus, wus. Lu Ming memegang tombak panjang di tangannya dan menusuk beberapa kali secara berurutan, menembus beberapa lubang gelap di angkasa. Namun, kendali Lu Ming atas kekuatannya sangat baik. Ruang itu tertembus tetapi tidak banyak gerakan. Segera, beberapa lubang gelap di ruang itu tertutup secara otomatis dan menghilang. Kemudian, dengan satu pikiran, tombak Ares berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke lautan kesadaran Lu Ming. Saat berikutnya, sebuah cincin muncul di tangan Lu Ming. Cincin kekacauan,
mata Lu Ming berseri-seri dengan cahaya yang menyilaukan. Ini adalah salah satu dari 4 harta karun tertinggi Istana Surgawi, roh kehidupannya. Betapa misteriusnya jika berada di atas senjata suci dari 18 garnisun. Lu Ming mulai memperbaikinya. Sehari kemudian, Lu Ming berhenti memurnikan. Dia tampak sedikit bingung. Sangat sulit untuk disempurnakan, jauh lebih sulit untuk disempurnakan daripada senjata suci kuil. Lu Ming bergumam, namun ada ekspresi gembira di matanya. Semakin sulit untuk disempurnakan, semakin misterius pula cincin kekacauan itu. Melanjutkan, Lu Ming terus menyempurnakannya, dan kekuatan terlarang terus-menerus dimasukkan ke dalam cincin kekacauan. Begitu saja, beberapa hari berlalu, Lu Ming akhirnya menyempurnakan cincin kekacauan. Lu Ming segera memperluas indera spiritualnya dan mengamati. Pada saat berikutnya, Lu Ming muncul di benua tanpa batas. Ini, mata Lu Ming membelalak. Hal ini terbentuk secara alami oleh indera spiritualnya. Namun, tidak ada perbedaan antara perasaan dan tubuh. Apa yang terlihat di matanya adalah benua tanpa batas. Di dalam cincin kekacauan itu ada sebuah benua. Benua ini memancarkan aura ketidakpercayaan. Kuno, agung, luas, megah, berat, Lu Ming merasa sulit menemukan kata-kata untuk menggambarkan benua ini. Terlebih lagi, aura yang diberikan tanah ini kepadanya sangat mirip dengan reruntuhan alam semesta dan kota abadi agung. Akan tetapi, baik itu reruntuhan alam semesta atau kota abadi tertinggi, auranya tidak sekuat benua ini. Mungkinkah ini alam liar? Sebuah pikiran muncul di benak Lu Ming. Dia agak tercengang dan terkejut dengan pikirannya sendiri. Dunia ini menyembunyikan daratan liar, itu tidak mungkin. Bukankah daratan yang kacau telah hancur pada era terakhir? Lu Ming segera menolak gagasan ini. Hal ini karena walaupun daratan di cincin kekacauan itu luas dan tampak tak berbatas, sebenarnya daratan itu mempunyai batas. Lu Ming telah menyempurnakan cincin kekacauan. Sebagai pemilik cincin kekacauan, dia dapat dengan jelas merasakan area daratan. Benua ini sangat besar, 10 kali lebih besar dari planet asal ras naga. Akan tetapi, itu jelas bukan benua purba dari era sebelumnya. Tanah purba di era sebelumnya berisi semua bintang dan energi reruntuhan alam semesta dan alam semesta purba. Itu terlalu besar, sebanding dengan planet induk yang tak terhitung jumlahnya dari ras naga. Tidak, itu bukan benua purba. Mungkin itu terbentuk dari pecahan-pecahan benua purba. Lu Ming menebak dalam hatinya, cincin ini disebut cincin kekacauan, yang menjelaskan banyak hal. Namun, semuanya hanyalah spekulasi Lu Ming. Tidak ada informasi lain. Dia harus bertanya kepada roh kehidupan, penguasa istana surgawi, untuk keterangan lebih rinci di masa mendatang. Energi yang sangat padat, apakah energi ini adalah ki kehancuran? Lu Ming bergumam dan menilainya dengan cermat. Benua ini dipenuhi dengan energi yang padat. Energi ini sangat mirip dengan ki kehancuran di kota abadi tertinggi. Di benua itu, ada gunung, sungai, dan pohon-pohon tua. Benua itu penuh dengan kehidupan. Di pegunungan bahkan terdapat banyak harta karun alam, pohon-pohon kuno, dan pengobatan spiritual. Namun, selain itu, Lu Ming tidak melihat makhluk hidup lainnya. Tidak ada makhluk hidup di benua ini, bahkan nyamuk pun tidak. Harta karun, ini benar-benar harta karun. Jika aku berkultivasi di sini, alam kultivasiku pasti akan maju pesat. Namun, itu tidak banyak berguna bagiku. Lu Ming merenung, cincin kekacauan itu jelas merupakan harta karun yang langka. Jika orang lain diizinkan untuk mengolahnya, kecepatan kultivasi mereka pasti akan meningkat pesat. Tempat kultivasinya terlalu bagus. Itu benar-benar tampak seperti benua primitif di era terakhir. Namun, itu hanya berguna bagi makhluk di bawah level Master Surgawi. Itu tidak berguna bagi mereka yang di atas level Master Surgawi. Tidak, mungkin itu tidak ada gunanya bagiku. Lu Ming tiba-tiba punya ide. Keterampilan rahasia kedua yang telah ia pahami, gaya primal, dipahami berdasarkan pola benua primal. Ketika ia menggunakannya, ia akan memadatkan benua primal dan menekan musuh. Namun, benua kuno yang sunyi itu hanyalah khayalan Lu Ming. Oleh karena itu,
Benua kuno yang sunyi yang telah dipadatkannya tidak memiliki pesona spiritual, gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya juga kabur. Jika daratan utama Chaos Ring benar-benar terbuat dari pecahan benua Chaos, Lu Ming dapat menggunakan Chaos Ring sebagai pola dasar untuk terus memahami dan menyempurnakan gaya Chaos. Dia dapat membuat kekuatan gaya Chaos semakin kuat. Mungkinkah ini yang menjadi alasan mengapa roh kehidupan, penguasa istana surgawi, telah meninggalkan cincin kekacauan kepada Lu Ming? Jiwa hidupnya adalah 4 harta karun tertinggi dari istana surgawi. Dia membawa 3 harta karun lainnya bersamanya, tetapi meninggalkan cincin kekacauan untuk Lu Ming, itu bukan tanpa alasan. Benua-benua di dalam cincin kekacauan benar-benar berbeda dari pecahan-pecahan benua yang mengambang di reruntuhan alam semesta. Meskipun pecahan benua terapung di tempat pembuangan sampah alam semesta terbentuk setelah benua purba runtuh, terlalu banyak waktu telah berlalu dan zaman telah berubah. Mereka telah lama membusuk dan berubah. Benua ini telah lama kehilangan pesona benua primitifnya dan telah menjadi benua yang mati. Akan tetapi, benua di dalam cincin kekacauan itu seperti versi miniatur benua kekacauan dan hidup. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Dewa Istana Surgawi memurnikan roh hidupnya, atau mungkin, roh kehidupan tidak dimurnikan oleh penguasa Istana Surgawi, tetapi diperoleh olehnya. Dia tidak tahu semua ini, tidak buruk, cincin kekacauan ini masih sangat berguna bagiku. Wajah Lu Ming dipenuhi kegembiraan. Dia punya keluarga dan teman. Dulu, dia selalu berkelana. Keluarga dan teman-temannya berada di sungai astral yang kacau atau di sudut dinasti suci yang hampa. Dia tidak memiliki lingkungan kultivasi yang baik. Adapun Lu Ming, dia tidak kembali mengunjungi mereka, terutama untuk melindungi mereka. Dinasti suci kehampaan besar atau sungai astral yang kacau terlalu terpencil. Dia tidak meninggalkan petunjuk apapun saat dia keluar, jadi istana surgawi mungkin tidak dapat menemukannya. Namun, begitu mereka kembali, mereka akan meninggalkan beberapa jejak yang dapat ditangkap oleh istana surgawi. Namun dengan Chaos Ring, ceritanya berbeda. Lu Ming berencana untuk kembali dan membawa keluarga serta teman-temannya ke Chaos Ring saat ia senggang. Ia kemudian akan membawa mereka ke reruntuhan alam semesta. Namun, Lu Ming masih memiliki pertanyaan dalam hatinya. Apakah ini benar-benar satu-satunya kegunaan cincin kekacauan? Bagaimanapun, cincin kekacauan adalah salah satu dari 4 harta karun tertinggi di istana surgawi. Jika hanya memiliki fungsi-fungsi ini, rasanya agak kurang. 4 harta karun tertinggi dari istana surgawi adalah harta karun paling bermutu di alam semesta. Bahkan para ahli di alam asal akan merasa iri dan berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Itu hanya dapat digunakan untuk memelihara keberadaan di bawah alam dewa surgawi. Itu tampaknya tidak layak menyandang gelar salah satu dari 4 harta karun besar. Jika Anda menemukan kesalahan apapun, iklan pop-up, iklan dialihkan, tautan rusak, konten non-standar, dull, harap beritahu kami kurang dari laporkan bab lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Preview semua chapter next, komentar tinggalkan balasan. Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai asteris. Komentar asteris nama asteris email asteris simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya. Hak cipta copyright NOVELRINGAN, com, all RIGHTS reserve, terms and condition privacy policy kontak. Novel ringan baca light novel bahasa Indonesia. Kaisar Naga Abadi Chapter 4500 Bahasa Indonesia by Nita tanggal 25 Mei tahun 2025 LAVA Komen. Preview semua chapter next, A+A light mode, of perbaikan kata. Bab 4500, Ras Elf dihancurkan. Legenda mengatakan bahwa 4 harta karun istana surgawi sangat berguna bagi mereka yang berada di alam asal. Bahkan mereka yang berada di alam asal akan merasa iri dan berjuang untuk mendapatkannya dengan sekuat tenaga. Tetapi sekarang, melihat efek dari cincin kekacauan, tampaknya cincin itu tidak layak menyandang nama salah satu di antara 4 harta karun besar. Setidaknya, orang-orang yang melakukan resiprositas tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk itu.
karena hal itu sama sekali tidak ada gunanya bagi mereka yang melakukan resiprositas. Para kultivator alam asal yang berasal dari faksi dan ras besar mungkin tergoda, tetapi para kultivator alam asal yang bepergian sendirian bukanlah apa-apa di matanya. Oleh karena itu, Hunming meninggalkan cincin kekacauan kepadanya sebagai balasan atas penyelamatan hidupnya, tetapi 3 harta tertinggi lainnya diambil. Atau mungkinkah cincin kekacauan itu mempunyai kegunaan lain yang belum ia temukan? Lu Ming memiliki banyak pikiran dalam benaknya. Singkatnya, Chaos Ring sedikit mengecewakan Lu Ming karena tidak memenuhi harapannya. Namun, Lu Ming beradaptasi dengan sangat cepat. Setidaknya, dia bisa menggunakannya untuk membesarkan keluarga dan teman-temannya, bukan? Dengan pikirannya, cincin kekacauan juga berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke lautan kesadaran. Ya, Yeling mengirim pesan, Lu Ming mengeluarkan jimat giok transmisi suaranya. Jimat giok ini telah disempurnakan oleh seorang ahli alam asal di pasukan pemusnahan surga yang ahli dalam memurnikan senjata. Jimat ini dapat mengirim pesan dari jarak yang sangat jauh. Meskipun tidak sedalam giok surgawi yang ilusif dari istana surgawi, jimat ini cukup untuk penggunaan biasa. Terlebih lagi, giok surgawi yang ilusif hanya dapat digunakan di alam semesta purba. Begitu mereka memasuki reruntuhan alam semesta, giok surgawi yang ilusif tidak akan dapat digunakan lagi, dan beritanya akan terputus. Indra spiritual Lu Ming memindai pesan di jimat giok dan dia merasa senang dan terkejut. Kura-kura dunia dan tikus spiritual ruang waktu ada di sini. Lu Ming sangat gembira. Dia membuka pintu dan keluar. Saat dia keluar dari kamarnya, dia melihat Xian Yanxing, Qiyu Yue, dan segudang dewa. Jelas sekali mereka juga telah menerima pesan Yeling. Keempatnya terbang menuju tempat kereta terbang itu berada dalam pengasingan. Namun, di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah lubang cacing tiba-tiba muncul di kehampaan yang jauh. Lubang cacing ini sangat besar. Kemudian, sosok-sosok terbang keluar dari lubang cacing itu terus-menerus. Mereka berasal dari kura-kura dewa dunia dan tikus roh ruang waktu. Lu Ming terkejut. Tak perlu dikatakan lagi, lubang cacing ini pasti telah dibuka oleh seorang ahli dari klan tikus roh ruang waktu. Legenda mengatakan bahwa orang-orang terkuat di antara tikus roh ruang waktu dapat membuka lubang cacing di alam semesta sesuka hati. Mereka misterius dan tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, klan tikus roh ruang waktu selalu misterius dan mulia di alam semesta. Meski tidak termasuk 10 ras teratas, di mata banyak orang, status tikus roh ruang waktu tidak berada di bawah 10 ras teratas. Xian Yanxing, Dewa Segudang, dan Qiyu Yue juga terkejut. Meskipun banyak sekali dewa yang memiliki kemampuan untuk menciptakan lubang cacing, hal itu masih jauh dari kemampuan para ahli seperti tikus roh ruang waktu. Kemampuan Pantheon untuk menciptakan lubang cacing merupakan kemampuan yang diwarisi dari dewa primitif tertentu. Ia tidak begitu ahli dalam hal itu, dan ia juga tidak begitu ahli dalam hal itu sejak awal. Di alam semesta, tikus roh ruang waktu sangatlah penting. Saya tidak tahu apakah istana surgawi cukup bodoh untuk menyerang tikus roh ruang waktu. Kata Dewa Segudang, dia mungkin tidak linglung, tapi itu sudah direncanakan. Kata Lu Ming, oh, apa maksudmu? Mata para dewa yang tak terhitung banyaknya bergerak. Tikus-tikus roh ruang waktu telah lama berencana untuk bergabung dengan pasukan penghancur surga. Mungkin istana surgawi telah mendengar beberapa rumor. Adalah baik bahwa tikus-tikus roh ruang waktu dapat menggunakan kemampuan mereka untuk diri mereka sendiri, tetapi begitu mereka bergabung dengan musuh, itu akan menjadi bencana. Saya kira istana surgawi sedang mencari alasan untuk menyingkirkan tikus-tikus roh ruang waktu kali ini untuk menyingkirkan masalah di masa mendatang. Lu Ming menganalisis, Myriad God dan teman-temannya mengangguk tanda setuju. Mungkin memang begitu. Dandan, Gelembung, tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar, dia melihat Dandan dan Gelembung terbang keluar dari lubang cacing. Lu Ming akhirnya bisa meletakkan batu besar di hatinya. Dia merasa lega karena Dandan dan Gelembungnya baik-baik saja. Lu Ming, saudara Lu Ming, Dandan dan Gelembung juga menemukan Lu Ming dan yang lainnya dan terbang dengan cepat. Lu Ming, sesuatu yang besar telah terjadi,
Dandan terbang dan berteriak. Aku tahu kau sedang diburu oleh istana surgawi. Untungnya, kau baik-baik saja. Lu Ming tersenyum, bukan kami, tapi ras elf, kata Dandan. Apa, klan peri? Jantung Lu Ming tiba-tiba bergetar, ia punya firasat buruk. Mungkinkah istana surgawi juga telah bergerak menyerang ras elf? Kami telah menerima berita bahwa istana surgawi telah mengirim pasukan untuk membunuh suku elf. Mereka ingin menghapus suku elf dari alam semesta. Kata Dandan, ekspresi Lu Ming sangat jelek. Dia bertanya, bagaimana keadaan suku elf sekarang? Sudah terlambat ketika kami menerima berita itu. Dikatakan bahwa planet induk klan elf telah ditembus, dan banyak elf terbunuh. Saya khawatir kehancuran klan elf tidak dapat dihindari. Dandan mendesah, hati Lu Ming terus tenggelam. Dia teringat kembali saat dia berada di istana surgawi. Di sana dia menginterogasi suku manusia surgawi untuk menemui Ling Yue. Para pembudidaya manusia surgawi berkata mereka tidak melihat Ling Yue. Lu Ming telah menduga bahwa Ling Yue tidak pergi ke istana surgawi dan telah tertunda sesuatu. Sekarang, tampaknya hal itu kemungkinan besar terjadi karena invasi istana surgawi terhadap suku peri. Istana surgawi menyerang klan peri. Bahkan jika pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan berubah dan dia terbang menjauh, Ling Yue mungkin tidak punya waktu untuk peduli. Jadi, bagaimana keadaan Ling Yue sekarang? Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia bertanya, apakah kalian punya berita tentang Putri Elf Ling Yue? Tidak. Konon, medan bintang tempat ras elf berada dalam kekacauan total. Ada kekuatan besar istana surga yang memburu ras elf di mana-mana. Fei Ying dan beberapa senior dari kedua ras kita telah bergegas ke ras elf. Mereka ingin menyelamatkan sebagian ras elf dan membawa mereka ke tempat pembuangan sampah alam semesta. Tetapi sulit untuk mengatakan berapa banyak dari mereka yang dapat diselamatkan. Kata Dandan, Bubble, kalian berdua bisa tinggal di sini dan beristirahat dengan baik. Aku masih ada urusan. Jadi aku tidak akan menghibur kalian. Dengan itu, Lu Ming berbalik dan pergi. Lu Ming, aku akan pergi bersamamu. Tuan muda, tunggu aku. Xian Yanxing dan Qiu Yue memanggil satu demi satu, mengikuti Lu Ming dari belakang. Mereka tahu betul niat Lu Ming. Dia ingin pergi ke wilayah bintang suku elf sendirian untuk mencari Ling Yue. Benar, Lu Ming. Ayo kita pergi bersama-sama agar kita bisa saling menjaga. Dewa Segudang berjalan mendekat dan berkata, Saudara Lu Ming, bawalah aku bersamamu. Gelembung juga beterbangan. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Tetaplah di sini. Wajah Lu Ming menjadi gelap. Sekarang, mereka semua adalah duri di mata istana surgawi, dan ladang bintang tempat suku elf berada penuh dengan ahli dari istana surgawi. Begitu mereka pergi dan ditemukan oleh istana surgawi, mereka pasti akan diburu, yang mana akan sangat berbahaya. Lu Ming tidak ingin Xian Yanxing dan yang lainnya mempertaruhkan nyawa bersamanya. Namun, dia harus melakukan perjalanan ini. Dia harus menemukan Ling Yue, hidup atau mati. Dia telah mengecewakan Ling Yue terlalu banyak. Dialah salah satu alasan utama mengapa suku peri mengalami bencana besar. Kalau saja dia tidak berpura-pura menjadi Mu Yun, yang ternyata adalah tunangan Ling Yue, maka klan peri tidak akan begitu dekat dengannya, dan suku manusia surgawi tidak akan membencinya.